Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program Radio Talk Show. Dan seperti biasa juga untuk malam hari ini Top Mania setiap malam Kamis, Jumat malam Kamis. Ya, balik ya. Kamis malam Jumat untuk saat ini Bayu akan hadir menjadi teman Top Mania di spesial podcast Radio Talk Show. Dan seperti biasa juga Top Mania untuk malam hari ini kita juga masih ditemani oleh teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan untuk malam hari ini yaitu tamu-tamu kita yaitu dari teman-teman himpunan mahasiswa jurusan BGSD dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan tema kita juga masih sedang ngobrol santai saja tentang seputar PGSD. Jadi untuk Top Mania untuk malam hari ini yang kebetulan ada di rumah, khususnya para mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu, ini juga bisa menyimak siaran kami di live streaming dan juga video streaming yang kami siarkan baik melalui channel YouTube Top FM maupun Instagram Top FM dan juga Facebooknya Top FM 951 Bumi Ayu. Untuk temannya, jadi untuk malam hari ini tidak usah khawatir untuk yang kebetulan juga ada di rumah, karena memang saat ini ya kita juga masih patuh terhadap protokol kesehatan, yang mana untuk temannya ya kita masih tetap harus selalu menjaga kesehatan temannya, kemudian juga selalu menyayangi orang-orang terdekat Tomania, orang yang Tomania sayangi, keluarga Tomania dari penyebaran COVID-19. Karena untuk saat ini COVID-19 masih berlangsung dan juga masih tetap menjadi satu kewaspadaan kita untuk selalu menjaga diri kita untuk selalu menjaga kesehatan Tomania. Baik Tomania, kita langsung saja untuk sapa malam hari ini tamu-tamu kita, tamu saya untuk malam hari ini dari teman-teman Universitas Peradaban Bumi Ayu, khususnya dari HMJ PGSD, ada Mas Yanuar Maida Ali. Assalamualaikum Mas Yanuar Maida Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mbak Hera Agit Marta. Assalamualaikum Mbak Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah. Mas
Januar sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, Mas Januar asli mana? Saya asli Bumiayu. Bumayunya. Nggih. Bumayunya mana? Bumiayunya di Dukuh Turi Pak. Oh, Dukuturi. Nggih, nggih. Ya, sudah semester berapa sekarang? Alhamdulillah saat ini lagi OTW semester 5. OTW semester Nggih. 5 ya, tapi kuliah masih jalan? Alhamdulillah perkuliahan berjalan dengan lancar Pak. Nggih, nanti insya Allah perkuliahan itu akan dilaksanakan pada bulan ini tanggal 12. Sudah nggak daring lagi? Ya masih daring Pak. Oh, masih daring, Nggih. masih daring. Oke deh, dan berarti semester 5 sekarang. Jurusan? Jurusan PGSD. Kemudian Mbak Hera Iya. sama? Iya. Kalau saya asalnya sih dari Tonjong, Tonjong. asli. Tonjongnya? Tonjongnya itu Kali Kali Jurang. Iya. Kali Jurang sebelah mana? Kalau dari sini tuh apa ya? Talok, Pasar Talok itu masuk terus ke sana. Kali Jurang mana? Kali Jurang 3. Kali Jurang 3 berarti lapangan? Bukan. SD Imres. Iya. Emres. Iya. Saya Kali Jurang juga. Apa ya? Saya Kali Jurang juga. Depan balai desa. Oh iya. Oke, berarti nggak kenal ya? Nggak kenal ya? Toko Indah Mat. Oh iya paham sih. Oke ya. Semester berapa sekarang? Baru mau semester 3. Mau semester 3. Jurusan PGSD juga. Iya. Oke deh. Ya, Mas Januar, ngomong-ngomong, apa sih Mas yang mendasari Mas Januar kok ambil di PGSD? Apa mungkin keluarga PGSD? Oh, nggih. Jadi sebelum saya ngambil jurusan PGSD itu dulu saya pernah kerja di SD Muhammadiyah 41 Jakarta. Itu saya dulu kerja jadi pustakawan, jadi penjaga perpustakaan. Ya. Nah, dari hal tersebut saya tertarik Pak ternyata bercengkrama dengan anak-anak, ternyata asik ternyata. Nah, di situ saya melihat canda tawa bersama anak-anak itu membuat kita menjadi semangat. Nah, maka dari itu saya ngambil jurusan PGSD seperti itu Pak. Dan kenapa pilihannya PGSD di Universitas Peradaban? Ya, yang pertama itu tadi kenapa saya ngambil jurusan PGSD di Universitas Peradaban, karena sebelumnya yang tadi saya sampaikan, saya pernah mempunyai pengalaman yang sedikit pengalaman, dan ternyata ngambil di jurusan PGSD ternyata asik Pak. Ya asik. Asiknya apa tuh? Nah, asiknya di PGSD itu kan ada sebuah pembelajaran seperti kayak media pembelajaran, kemudian ada psikologi anak, maaf. Jadi kan dari belajar psikologi anak itu kita bisa memahami kita bersama anak-anak itu seperti apa. Misalkan kita memanggil anak-anak itu seperti hai gitu, selamat pagi, kan seperti itu Pak. Nah itu kan asik Pak ternyata Pak. Dan bermain sama anak-anak, apa kita juga ikut jadi anak kecil lagi gitu ya? Ya biasanya seperti itu. Kita kan karena bersama anak-anak Bang ya. Tapi keluarga bukan PGSD ya? Alhamdulillah bukan Pak. Bukan. Nggih. Biasanya kan PGSD nanti dari papa, dari mama PGSD, nanti kita juga kakak PGSD, kita juga harus PGSD. Enggak seperti itu. Enggak seperti gitu ya. Nggih. Ya, kemudian Mbak Hera. Iya Pak. Iya, sama-sama Kali Jurang, nggak usah grogi dong. Nggak usah nervous dong. Oke, biasa saja gitu ya. Ya, Mbak Hera, kenapa pilih PGSD? Kalau disebutin sih bisa banyak banget ya semuanya. Mungkin saya sebutin satu aja kali. Alasannya itu karena apa ya, PGSD sendiri bener juga kata Mas Yanu, kita mengajari psikologi gitu tentang bagaimana cara menangani anak gitu. Awalnya sih saya ngambilnya itu karena jurusan ini nantinya kan pasti jadi guru. Jadi pulangnya itu ada waktu untuk di rumah gitu. Jadi bisa sambil bekerja tapi ada waktu untuk di rumah juga. Tapi setelah menjalani ternyata ini bukan sekedar itu, ternyata ada lebih dalam lagi. Oh, siap. Tapi memang cita-citanya jadi guru ya? Iya, cita-cita. Dari kecil? Iya, dari SD sebenarnya. Keluarga?
Kalau keluarga nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti memang awal gitu ya. Oke deh, baik teman ya, masih di 95.1 dan masih bersama ngobrol bareng dan juga ngobrol santai bersama teman-teman dari mahasiswa Universitas Peradaban, khususnya dari Himpunan Mahasiswa Jurusan PGSD. Ada Mas Januar, Maida Ali, kemudian juga Hera Agit Marta untuk malam hari ini. Ya, kemudian ya Mas, ini untuk HMJ sendiri apa sih Mas sebenarnya HMJ itu? Oke, baik. Tadi kan sebelumnya mohon maaf ini Pak. Tadi saya namanya bukan Januar Maida tapi Maula Pak. Oh, Maula. Maula iya. Oh. Makanya tadi saya bersama Mbak Hera itu kok kayak beda tapi gigi Pak. Ya ini Nih, soalnya salah penulisan saja ini berarti. Oh gigi nggak apa-apa. Maula ya. Maula iya. Makanya saya juga bingung. Ya kok cowok Maida gitu loh. Ini Mas Fatur. Ini Mas Fatur ini yang nulis. Iya nggak apa-apa. Mas Fatur ini. Oke, ya lanjut. Mengenai HMJ PGSD nggih Pak. Nggih. Kita melihat dari himpunan. Yang saya ketahui himpunan itu semacam kumpulan ya. Semacam kumpulan, jadi HMJ PGSD kumpulan mahasiswa jurusan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Seperti itu Pak. Jadi memang di situ kumpulannya anak-anak dari PGSD Talk gitu ya. Iya. Universitas Peradaban. Enggak benar-benar lah. Tentang mengenai HMJ PGSD itu kan semacam wadah gitu nih Pak. Ya, wadah. Kemudian juga kepengurusannya juga kita rekrut dari mahasiswa PGSD. Seperti itu. Sudah berapa lama itu untuk HMJ di PGSD Universitas Peradaban? Mengenai HMJ PGSD itu pertama awal mulai itu tahun 2012. 2012. Pada saat saya masih berarti kakak alma mater ya? Kamu belum masuk berarti ya? Belum, saya belum masuk. Nggih. Lah di tahun 2012 itu sebelumnya itu namanya bukan HMJ tapi masih Hima PGSD. Sama himpunan mahasiswa. Cuma kalau ditambah J itu kan jadi jurusan iya. Seperti itu. Nah, Hima PGSD itu awalnya muncul itu di STKIP ya kan. Sebelum Universitas Peradaban itu muncul di Paguyangan. Iya, sebelum muncul di Paguyangan itu kan muncul di Bumiayu dulu. Itu namanya STKIP. Itu pada tanggal 28 Oktober 2012 itu namanya masih Hima. Kemudian pada saat Universitas Peradaban itu ada di Paguyangan, kita mengadakan sebuah kongres perkumpulan untuk mengganti nama dan saat ini alhamdulillah namanya HMJ PGSD. Iya. Ketuanya sekarang Mas Januar. Nggih Pak, alhamdulillah. Nggih. Mbak Hera Agit Marta betul ya? Iya betul. Betul, nggak salah ya? Enggak ini. Oke. Ini jadi nggak balik-balik. Kalau Mbak Hera di posisi di HMJ apa? Sebagai anggota divisi pendidikan. Oh, divisi pendidikan. Iya. Ya, Mbak Hera. Kemudian untuk di HMJ kan untuk saat ini anggotanya ada berapa? Anggotanya, untuk anggota sendiri sih itu termasuk seluruh mahasiswa yang mengambil jurusan PGSD. Tapi untuk pengurus ada 29. Yang aktif. Iya. Tapi untuk PGSD kan favorit ya? Iya. Di Universitas Peradaban kan favorit itu. Iya, termasuknya. Banyak ya berarti untuk saat ini mahasiswanya? Banyak sih. Sekitar berapa sekarang? Kalau untuk angkatan saya sendiri itu ada sekitar 70-an. 70-an? Iya. Wes, banyak ya. Banyak. Ada berapa angkatan berarti sekarang di PGSD? Hafal nggak? Mas Januar. Mungkin apa? Mengenai angkatan di PGSD itu saya sendiri malah kurang tahu ini Pak. Cuma tahunya tapi favorit ya? PGSD alhamdulillah ya berfavorit. Ya? Dan biasanya kelasnya gemuk ya itu ya? Ya banyak. Terus juga mengenai info ya Pak. Info tahun ini alhamdulillah mahasiswa PGSD ini hampir 60-an. Untuk tahun ini? Alhamdulillah iya. Luar biasa ya. Nggih. Walaupun pandemi tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk masuk di PGSD gitu. Betul sekali Pak. Dan itu biasanya untuk mahasiswa baru langsung secara otomatis masuk anggota HMJ PGSD atau harus melalui seleksi atau mungkin ada kegiatan
kayak semacam untuk penerimaan anggota baru gitu? Kalau buat mahasiswa PGSD sendiri mengenai awal masuk di Univers Peradaban berarti ya itu sudah termasuk anggota. Secara otomatis ya. Otomatis menjadi anggota. Lah untuk menjadi kepengurusan itu butuh yang namanya seleksi. Seleksi semacam wawancara. Nanti mengadakan wawancara, kemudian kita menyeleksi yang mana yang mempunyai sebuah bakat kepemimpinan dalam organisasi, terus yang bisa membangun kekompakan serta komunikasi yang sangat penting seperti itu, Pak. Masa baktinya berapa tahun? Masa bakti kepengurusan itu 1 tahun ya, Mbak Hera ya? Iya. 1 tahun. 1 tahun. Berarti 1 tahun ada rotasi. Ada rotasi lagi. Ada rotasi bergantian. Ada kongres lah ibaratnya gitu. Betul. Oke, kongresnya biasanya dilakukan di kampus. Bener Pak, di kampus ya Mbak. Iya, di kampus. Oke, baik teman-teman, masih bersama ngobrol santai bersama teman-teman dari HMJ PGSD Universitas Peradaban Bumiayu, yaitu ada Mas Yanuar Maula Ali dan juga Mbak Hera Agit Marta untuk malam hari ini. Dan untuk temannya jangan kemana-mana, kita akan break sebentar untuk 95.1 Radio Top FM Bumiayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya, baik temannya, masih di 95.1 Inspirasi Kita Semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Talkshow. Dan untuk malam hari ini masih bersama teman-teman dari HMJ PGSD Universitas Peradaban Bumiayu yang kita masih coba untuk ngobrol santai tentang jurusan PGSD. Ada Mas Yanuar Maula Ali dan juga Mbak Hera Agit Marta untuk malam hari ini yang kebetulan menemani temannya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu khususnya untuk jurusan PGSD untuk malam hari ini, ya jangan lupa untuk menyimak siaran kami yang kami siarkan secara live streaming dan juga video streaming, di mana untuk channel kita baik di Instagram Top FM Bumiayu dan juga channel YouTube Top FM Bumiayu dan juga Facebook Top FM 951 Bumiayu. Ya, Mas Yanuar, ini untuk program kerja dari HMJ PGSD sendiri apa aja Mas program kerjanya? Oke, dari program kerja HMJ PGSD itu ya Pak ya. Dari program kerja itu kan kita dibuat departemen Pak, divisi ya. Dari Mbak Hera sendiri kan departemen pendidikan, yaitu yang membuat sebuah proker tentang pendidikan. Ya, contohnya kayak kemarin itu Pak, kita mengadakan sebuah PGSD belajar ya Mbak. Iya, benar. Iya, kita mengadakan sebuah PGSD belajar di Desa Taraban, ya Mbak. Itu modelnya seperti apa Mbak Hera untuk PGSD apa? Belajar itu seperti apa tekniknya, mekanisme? Itu sama aja kayak kita ngeles sih. Oh, kayak kita ngeles. Jadi kegiatan kita langsung ke masyarakat itu ya? Iya, betul. Oke, lanjut Mas Yanuar. Oke. Terus rencana itu di tanggal 13 ya Mbak? Iya, benar. Di tanggal 13 itu kita mengadakan semacam baksos dan gemes Pak. Apa itu? Ya, gemes itu kepanjangan dari gerakan membaca serentak. Nah, jadi kita singkat namanya gemes, emang unyu seperti itu. Nah, rencana itu kita akan mengadakan di Desa Sirampok ya Mbak? Iya. Sirampoknya mana ya Mbak? Lebih tepatnya itu di Desa Dawuhan. Wush. Oh, Dawuhan Pak. Wah, tinggi banget itu. Dingin banget. Iya. Itu untuk memperingati hari ini juga literasi ya Mas Yanu. Oh iya, betul Pak. Hari literasi ya, benar-benar. Oh, ini diperingati di sana. Iya Pak. Ini ada berapa tim di sana? Ada berapa orang? Buat tim di sana itu yang pertama itu kan dari kepengurusan, dari kepengurusan HMJ PGSD dibantu oleh Kak Rozak. Kak Rozak itu semacam motivator anak ya Mbak? Iya. Ya, motivator anak. Kemudian ada yang mendongeng. Saya lupa sendiri namanya. Nah, nanti juga ada dari Pak Danto. Jadi Pak Danto itu semacam kayak pengurus pustakaan ya Mbak?
Iya, selaku pemilik perpustakaan Insan Cita di Dauhan. Berarti pemilik berarti seperti itu, Pak. Berarti ada kerjasama dengan masyarakat di situ gitu ya. Nggih. Kemudian mekanismenya nantinya seperti apa di Dauhan nanti? Buat mekanismenya itu nanti kita ada semacam acara fun games ya, bermain, kemudian ada mendongeng ya. Nah, ada mendongeng, kemudian kita ada materi-pemateri itu yang dari Kak Rozak pemateri. Kami dari kepengurusan itu memfasilitator kegiatan tersebut, Pak. Ya, kemudian dalam kegiatan ini apa Mas? Kok bisa ke sana gitu loh? Nggak ke Kali Jurang saja atau kemana gitu? Oh, ya dengan kegiatan di sana itu yang pertama kita mencari hawa yang berbeda. Iya. Oh, suasana yang beda gitu. Benar-benar, Pak, suasana yang berbeda. Kemudian kalau di sana itu kan kita bisa melihat, emang kalau di Miayu sendiri kan emang kayak sawah-sawahnya, kemudian kebun-kebunnya kan masih jarang. Nah kalau di sana kita langsung gitu, seperti itu. Kemudian pas awal itu program kerja itu kemarin kita mengadakan sebuah webinar dan ketua panitianya ialah Mbak Hera ya, Mbak. Oh, iya. luar biasa. Itu dalam webinar apa aja, Mbak? Ya, kalau webinar semacam seminar cuman diganti dengan online. Jadi lewatnya itu Google Meet. Google Meet. Terus nanti paling ada yang mengisi materi. Dan itu yang pesertanya dari jurusan BGC semua. Dibuka untuk umum sih. Oh, dibuka untuk umum. Dari khusus untuk seluruh mahasiswa Universitas Peradaban atau luar dari Universitas Peradaban? Alhamdulillah kemarin ada yang dari luar juga. Oh, keren dong. Dari mana tuh? Dari mana aja ya, Mas? Dari UMP tetangga, Oh, kemudian iya. dari UNES kalau nggak salah ya. Ikut. Ada. Ya, itu dalam webinar itu apa? Berarti materi yang ininya apa aja kegiatannya? Karena waktu itu masih awal dari pandemi, jadi masih tentang itu, tentang pendidikan tantangan pendidikan di era new normal gitu. Berapa pesertanya di dalam webinar? Itu hampir berapa waktu itu ya, Mas? Sekitar 100 lebih, Pak. Iya. Rame dong. ramai. Itu berarti panitianya dari teman-teman HMJ PGSD Peradaban. Iya, dari pengurusnya loh. Oh, dari pengurusnya Peradaban gitu ya, dari HMJ Peradaban. Iya. Oke, dan ide ini dari siapa itu, ide-ide seperti itu? Kebetulan ide ini muncul bersama sih, karena sebelum menjalankan proker biasanya kan ada rapat bersama gitu. Rapat yang nantinya mau mengadakan acara seperti apa gitu. Nanti teman-teman yang mengusulkan ide-ide masing-masing. Dari masing-masing anggota. Iya. Oke ya, dan Mas Yanuar, ini untuk PGSD sendiri, selain kegiatan atau departemen atau di program kerjanya sendiri, ini untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan tadi disebutkan langsung ke masyarakat, ini apa aja untuk yang kayak mungkin kegiatan-kegiatan lainnya? Buat kegiatan lainnya nanti rencana itu kita akan mengadakan upacara di Hari Guru, Pak. Upacara ya. Upacaranya seperti apa? Kan nggak boleh lagi, masih pandemi. Lah kita menggunakan cara seperti kayak di gedung-gedung putih itu, Pak, yang kepresidenan. Iya, itu baru rencana. Nah, rencana siapa tahu kan kita masih rencana, siapa tahu kita berkumpul bersama, rapat bersama, misalkan itu tidak diperbolehkan, ya kita bisa mengangkat kegiatan yang berbeda. Kenapa muncul pengen upacara yang model kayak gitu? Nah, kenapa? Karena kita calon guru ya, Pak ya. Karena calon guru nanti ke depannya, dan kita akan belajar untuk menghormati seorang guru, mengapresiasikan guru-guru SD di wilayah Bumiayuan gitu. Ya, baik, luar biasa ya. Dan ini dari teman-teman HMJ sendiri juga sudah banyak kontribusinya ya untuk masyarakat ya. Nggih, Pak, alhamdulillah. Nggih. Ya, apa aja nih yang sudah nyata dilakukan teman-teman HMJ PGSD dalam berkontribusi untuk masyarakat? Untuk
tahun ini sendiri itu yang udah dilaksanain kayak kemarin yang ngeles apa PGSD belajar Betul. itu, terus sama ada baksos yang pembagian masker ya Mas Yanu. Iya betul sekali. Hand sanitizer. hand sanitizer. Ya. Kemudian untuk kalau kegiatan-kegiatan seperti itu sumber dananya ada dukungan dari kampus atau pure murni dari teman-teman mahasiswa PGSD? Nah begini Pak, pas awal mulai itu kita mengadakan webinar ya Mbak. Iya. Webinar itu kita iuran Pak, pertama iuran. Kita iuran, kemudian karena hadiahnya itu pulsa sebesar 50.000. Lah karena juara itu kan ada 3, kita iuran bersama. Itu yang pertama. Kemudian acara PGSD belajar kita menggalang donasi Pak. Kita sebar pamflet menggalang donasi. Kemudian kita iuran lagi pertama. Kedua berarti. Buat mengenai dana itu sudah disiapkan dari kampus. Dana dari HMC PGSD itu sebanyak 2.440.000. Lah itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan. Lah karena kemarin itu kan kita mau mengajukan proposal pada saat awal kemarin kan masih gencang-gencangnya pandemi ya Pak. Iya. Saat ini juga masih. Oh ya sama ya. Pas pada saat awal itu kita nggak berani ke kampus gitu kan. Nah karena udah berjalannya waktu dan alhamdulillah kampus memperbolehkan, kemudian pengajuan dana tersebut kita cairkan dan dana tersebut nanti kita gunakan untuk acara baksos dan gemes. Walaupun dulu pernah kita bekerja sama dengan ormama di Universitas Peradaban, kita membagikan masker dan hand sanitizer yang tadi disampaikan oleh Mbak Hera tersebut itu karena awalnya. Oke, ya jadi memang kontribusinya ke masyarakat memang sudah dilakukan betul-betul gitu ya. Iya betul sekali Pak. Luar biasa. Dan ini biasanya ada kerjasama dengan teman-teman kan UKM-nya kan banyak juga kan di Universitas Peradaban. Ini biasanya ada kerjasama nggak dengan UKM yang lain gitu dari jurusan lain gitu? Oke, tentang kerjasama ini kalau dulu pernah ada Pak, mungkin dulu pernah ada. Kalau saat ini kita belum ada gambaran dengan kerjasama siapa. Jadi untuk kerjasama di organisasi mahasiswa itu ya kita mungkin boleh-boleh saja, karena kan membangun sebuah solidaritas, membangun sebuah kekompakan, solidaritas yang tinggi untuk mahasiswa Universitas Peradaban. Iya Mbak, sini kuing Mbak. Iya benar. Dan ya biasanya kan banyak sekali ya saya lihat UKM di Peradaban ini banyak sekali, baik pramuka, kemudian dari HI juga ada gitu kan? Iya. Kemudian dari apa lagi tuh? Mapala kemarin, iya ya, terus Mapala. PAC kemarin. Nah ini kan banyak banget gitu ya. Ini apakah mereka berdiri sendiri apa saling berkomunikasi dengan yang lain atau enggak? Kalau mengenai UKM itu mungkin sama seperti HMC PGSD Pak. Mereka punya sebuah sejarah yang berbeda sampai berdiri pada saat ini. Jadi memang PGSD gitu ya? Iya. Oke ya. Baik, teman masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih di spesial podcast Radio Talkshow.
Bangga Mania masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talkshow untuk mahasiswa jurusan PGSD Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, kita masih coba untuk ngobrol santai bersama teman-teman. Ada Mas Januar Maula Ali dan juga Mbak Hera Agit Marta. Ya, Mas Januar dan juga Mbak Hera untuk malam hari ini. Ya, pengalaman mungkin ada pengalaman yang menarik atau gimana selama di HMJ PGSD Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, silakan Mas Januar dulu apa Mas atau Mbak Hera dulu? Siapa nih kita nih? Oke, saya dulu nggak apa-apa. Jadi pengalaman di HMJ PGSD itu saya nilai sangat menarik sekali, Pak. Kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Kita belajar untuk bagaimana supaya kepengurus itu kompak gitu, Pak. Iya. Kemudian komunikasi, karena kan apa yang disampaikan oleh Bapak sendiri yang ternyata komunikasi itu mungkin sangat penting ya Pak ya. Ya Mbak Hera bener ya? Bener. Iya. Komunikasi sangat penting dan pengalaman awal saya itu masuk HMJ itu saya pengen banget ikut organisasi. Oh iya. Bagus. Ikut banget pengen organisasi, pengen ngepoin tuh. Ngepoin organisasi itu apa organisasi awalnya. Saya ikut-ikutan, pertama saya cuma ikut-ikutan, kemudian saya mempelajari setiap kinerja teman-teman dari kepengurusan dulu. Saya belajar tentang ternyata seperti ini, seperti itu dan akhirnya dalam pengalaman itu saya terapkan juga dan ke masyarakat untuk membangun solidaritas itu bagaimana, kemudian membangun sebuah kenyamanan dalam organisasi ya, karena kan kenyamanan itu penting ya Pak ya. Betul. Apalagi nyaman bersama seseorang yang kita cintai seperti itu ya. Ya Pak Ira. Nah kemudian dari pengalaman itu dan pada saat pemilihan ketua umum itu saya nggak tahu kok kenapa saya dipilih gitu lah, mungkin yang milih mungkin sudah ngantuk atau mungkin bagaimana ya. Mungkin kok saya dipilih dan sebagainya, dan ya alhamdulillah dengan saat ini saya berusaha untuk menjadi kepemimpinan yang baik itu seperti apa ya, walaupun ya Pak setiap manusia pasti memiliki sebuah kesalahan. Ya, betul. Betul ya Mbak Hera ya. Iya. Pasti memiliki sebuah kesalahan dan saya belajar dari dulu lagi tentang apa nih yang kurang nih, ya apa yang kurang dari yang dulu dan apa yang sudah bagus kita terapkan di sini pada saat tahun ini. Jadi kekurangannya apa saya pelajari, ternyata saya harus seperti ini supaya kedepannya itu jadi seperti ini dan seperti ini lebih baik lagi. Emang yang namanya kepengurusan organisasi yang ikut dalam organisasi itu kan ingin merubah yang yang dulu yang biasa menjadi luar biasa ya Pak. Makanya dari hal tersebut saat ini Pak kita bisa berkumpul bersama Bapak Bayu dan Mbak Hera. Ya betul ya Pak. Kalau saya nggak ikut organisasi mungkin kita nggak bakal ketemu. Betul ya Mbak Hera. Ya bener kan Pak ya. Alhamdulillah betul. Allah sudah mentakdirkan kita ketemu ya kan. Walaupun itu mungkin sekali ataupun nanti suatu saat lagi kita ketemu kembali. Betul. Ya mudah-mudahan bisa menjadi orang sukses. Amin Pak, amin. Jadi kepala sekolah. Amin. Jadi PNS ya kan. Amin. Jadi seperti apa nanti kan kita ketemu lagi cerita kembali seperti itu Pak. Ya kemudian Mbak Hera sendiri pengalamannya apa Mbak selama di HMJ PGSD Universitas Peradaban? Untuk pengalaman sih saya udah banyak banget. Terus untuk pertama masuk HMJ juga saya sama Mas Yanu. Pertamanya itu saya harus masuk organisasi. Saya ingin menjadi salah satunya gitu anggota organisasi. Terus penasaran juga apa sih yang dilakuin HMJ gitu, PGSD gitu. Terus setelah masuk organisasi saya pahami jadi seperti ini. Kemudian ada mulai dorongan dari dalam diri itu buat mau memajukan lagi HMJ karena kan
dari HMJ PGSD sendiri itu termasuknya siswanya yang paling banyak di Iya, antara betul. yang lain. Jadi Ya, karena favorit memang. iya favorit. Jadi kayaknya harus jangan kalah dong sama yang lain. Kita menang di kuantitas juga menang di kualitas. Oh, ya, mantap, Di- luar biasa. Nah ini sudah mulai keluar ini, tapi di ujung-ujung gitu ya. Kenapa dari tadi enggak gitu loh ya? Nah, kenapa dari tadi nervous? Nah, Mungkin proses Pak, proses yang beda. Ya memang, Iya. ya memang betul proses. Kemudian ya terakhir Mas Januar dan juga Mbak Hera, pesan untuk teman-teman khususnya mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu PGSD dan juga untuk mungkin pesan yang lain. Silakan di closing terakhir. Oke, baik, buat pesan-pesan dari saya buat teman-teman yang saat ini sedang skripsi dan sedang wisuda, semoga angkatan tahun ini Allah mudahkan wisudanya. Amin. Karena kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian buat mahasiswa baru yang saat ini sudah masuk jurusan PGSD, saya menyampaikan selamat dan sukses. Semoga Bergabung gitu ya? iya, semangat bergabung. Semoga dengan jurusan PGSD teman-teman baru bisa merasakan sebuah kenyamanan dalam jurusan PGSD serta bisa belajar bersama, kemudian nanti bisa memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat ya kepada masyarakat, kepada anak-anak terutama ya. Ya. Ya karena PGSD pendidikan guru sekolah dasar pasti memberikan sebuah ilmu kepada anak-anak yaitu kan guru SD seperti itu Pak. Ya, oke. Nggih. Ya, kemudian pesan Mbak Hera, statement terakhirnya silakan. Iya, kalau pesan dari saya sih untuk seluruh mahasiswa di Universitas Peradaban maupun dimanapun itu terus semangat dan berusaha sekeras mungkin, jangan pernah menyerah atau merasa kalau memang sudah merasa lelah istirahat sejenak saja. Habis itu bangkit kembali. Oh, wes luar biasa. Ya, masuknya di terakhir gitu ya. Kenapa nggak dari tadi gitu ya? Iya Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Januar dan juga Mbak Hera. Iya Mbak, sama-sama. Untuk kedatangannya untuk malam hari ini. Sukses ya. Mudah-mudahan Amin amin. ya sukses hingga nanti skripsi wisuda langsung kerja jadi guru PNS. Nikah, Pak. Oh iya nikah. Oh iya. ya, ya manusiawi Pak. Jangan lupa nikah kita. Dan ngobrol, gitu. ketemu-ketemu nanti udah jadi kepala sekolah. Amin amin amin. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Ya sama-sama Pak. Baik, terima kasih juga untuk temannya dimanapun Anda berada saat ini. Sayang sekali untuk bersamaan kita malam hari ini di Sel Podcast Radio Talkshow bersama teman-teman dari HMJ PGSD Universitas Peradaban Bumiayu. Di ngobrol santai kita ada Mas Januar Maula Ali dan juga Mbak Hera Agit Marta yang malam hari ini sudah hadir bersama kita, dan sayang sekali untuk bisa bersamaan kita harus sampai di sini karena waktu juga yang memisahkan bersamaannya. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad dan juga teman-teman tim redaksi dan juga kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini ada Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia.